Wacana Jokowi Presiden 3 periode bagi saya adalah akibat dari track record pemimpinan. Jejak kepemimpinan Jokowi sungguh menyentuh hati rakyat seluruh negeri ini. Jokowi memimpin dengan hati. Jokowi memahami betul kehendak rakyat. Apa yang dibutuhkan rakyat Indonesia, itulah yang dipenuhi oleh Jokowi. Rakyat ditempatkan pada posisi sebagai raja, dan Jokowilah sebagai pelayan. Jokowi memimpin dengan melayani. Hal ini dilakukannya semenjak Jokowi menjadi wali kota Solo 2 periode, gubernur DKI Jakarta, dan saat ini menjadi presiden. Tidak pernah berubah gayanya. Belusukan menjadi cara kerja Jokowi yang paling sederhana dalam menyapa semua lapisan masyarakat seantero negeri ini, yang kemudian digandrungi oleh semua pemimpin pada setiap lapisan, pada setiap tingkatan, gubernur, bupati, wali kota, kepala desa. Semua rame-rame berlomba mengikuti gayanya Jokowi belusukan supaya bisa diterima oleh rakyat. Jokowi menjadi perintis pemimpin rakyat. Jokowi menjadi idola. Jokowi tidak hanya menjadi idola bagi rakyat, tapi Jokowi juga menjadi idola bagi pemimpin-pemimpin daerah. Di setiap provinsi, kabupaten hingga desa, kalau mau terpilih menjadi pemimpin, haruslah seperti gaya Jokowi. Jokowi adalah pemimpin rakyat, dan rakyatlah kini yang memimpin Indonesia. Jokowi adalah simbol rakyat yang memimpin. Kesederhanaan, jauh dari kemewahan, berperilaku seperti rakyat. Komitmen kerakyatan yang selalu melekat pada diri Jokowi adalah gambaran jiwa kepemimpinannya yang sejati. Terobosan kebijakannya sungguh dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Listrik masuk desa, dana desa yang setiap tahun terus meningkat. Infrastruktur dibangun di mana-mana. Membangun dari pinggiran, membangun dari perbatasan adalah hal yang telah dilakukan oleh Jokowi. Track record ini kemudian mengkultuskan Jokowi sebagai presiden yang tak tergantikan, presiden seumur hidup, atau diwacanakan menjadi presiden 3 periode. Tak heran memang jika wacana ini terus terdengung ke seluruh pelosok negeri. Rakyat kini rame-rame meminta negara agar mengamandemenkan Undang-Undang Dasar 1945, mengamandemenkan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 7 itu berbunyinya begini: masa jabatan presiden dan wakil presiden adalah 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Kita ketahui bersama bahwa dalam beberapa kesempatan Jokowi juga sudah menjawab terhadap desakan permintaan masyarakat di seluruh negeri ini agar Presiden Jokowi bisa 3 periode. Dia menolaknya. Dia sudah tidak mau lagi. Ya tentu karena memang dia tidak rakus menjadi presiden, juga Undang-Undang 45 tidak memberikan masa jabatan presiden itu lebih dari 2 periode. Nah sekarang bagaimana kondisi ini? Menurut saya tuntutan masyarakat saat ini di seluruh republik ini menuntut Jokowi untuk 3 periode itu berkaitan dengan persoalan bangsa, berkaitan dengan kebutuhan bangsa, kebutuhan akan kepemimpinan. Boleh jadi hal ini terjadi, wacana seperti ini terus bergejolak, terus didengungkan, karena masyarakat melihat bahwa tokoh-tokoh bangsa ini tidak ada yang bisa diharapkan untuk memimpin bangsa ini ke depan seperti Jokowi. Boleh jadi nama-nama yang sudah beredar untuk mengikuti Pilpres tahun 2024 bagi masyarakat, mereka tidak yakin
Mereka tidak percaya setulus Jokowi, setulus komitmen Jokowi untuk membangun. Mereka tidak percaya bahwa mereka menjadi pemimpin rakyat. Mereka tidak percaya bahwa mereka bisa membuat terobosan-terobosan seperti yang dilakukan oleh Jokowi. Karena itu mereka mendesak. Karena itu bagi saya adalah wacana ini kalau terus bergejolak, terus digerakkan, dan itu menjadi masif di semua elemen lapisan masyarakat di seluruh Indonesia, menurut saya Senayan dan Istana tidak ada pilihan lain selain mengamandemenkan Undang-Undang Dasar 1945. Tentu ini bisa diagendakan di MPR RI untuk buat sidang istimewa dengan agenda amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk merubah pasal 7. Undang-Undang Dasar Konstitusi kita, dia bukan kitab suci. Bangsa ini punya pengalaman beberapa kali amandemen konstitusi, dan itu terjadi pasca Soeharto turun. 32 tahun Soeharto berkuasa, dipaksakan turun. Ya, saya katakan itu juga bagian dari gerakan people power, gerakan rakyat secara massal, yang tentu dipelopori oleh orang-orang muda, mahasiswa di seluruh Indonesia. Dengan begitu lahirlah reformasi. Reformasi mengagendakan salah satunya adalah membatasi masa jabatan presiden untuk tidak boleh lebih dari 2 periode. Karena itu pasal 7 itu amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu memang menjadi agenda. Mengapa dibatasi? Karena memang pada saat itu Soeharto berkuasa dengan 32 tahun, yang kemudian cenderung dia otoriter. Dia mengebiri demokrasi. Dia tidak memberikan kesempatan untuk regenerasi dan kaderisasi kepemimpinan nasional. Kroni dan orang-orangnya bagaimana membangun demokrasi itu untuk kemudian menyebut dia terus. Tetapi dalam pelaksanaan dia memimpin bangsa ini, kelaliman, otoriter terjadi di. Karena itu kaum reformis trauma, bangsa ini trauma, sehingga amandemen undang-undang di amandemen pertama itu adalah dengan pasal 7, masa jabatan presiden dan wakil presiden 5 tahun dan sesudahnya bisa dipilih kembali. Bagaimana kondisi kita hari ini? Kondisi kita hari ini tentu berbeda. Dulu di zaman Soeharto membangun dinasti, membangun kekuatan, melibatkan lembaga institusi-institusi negara untuk mengkultuskan dia bahwa tidak ada orang lain yang bisa menjadi presiden Indonesia, hanya saya. Sehingga dia berkuasa 30 tahun. Sekarang tidak. Sekarang rakyat yang membutuhkan Jokowi. Rakyat yang menginginkan Jokowi. Rakyat yakin dan percaya Jokowi ini memimpin Indonesia lebih baik dari orang lain. Karena itu bagi rakyat adalah 2 periode untuk Jokowi ini tidak cukup. Mereka tidak puas, harus tambah lagi. Harus tambah lagi. Di sisi lain boleh jadi rakyat juga melihat bahwa kemunculan tokoh-tokoh nasional yang mau maju menjadi pilpres di tahun 2024 tidak ada yang lebih baik dari Jokowi. Karena itu rakyat merasa bahwa kami tidak mau kehilangan momentum atas keberadaan Jokowi. Mereka tidak mau kehilangan momentum. Jokowi ini masih ada, masih muda, masih sehat, dan komitmennya sudah teruji. Jokowi ini populis. Bagi rakyat adalah, sekarang itu presidennya adalah rakyat. Karena memang rakyat Jokowi ini
ya hidup lahir di pinggiran kali di Solo. Karena itu karakter kepemimpinannya itu adalah karakter kerakyatan bangsa Indonesia. Karena itu bagi mereka bahwa harus 3 periode. Caranya ya dibuat gerakan minimal seperti di zaman Soeharto turun. Dilakukan gerakan di mana-mana. Semua elemen bangsa harus bisa terlibat. Dan itu bisa dilihat bahwa kalau kita memaksa supaya Jokowi ini lebih dari 2 periode, bukan tidak mungkin bahwa kita memang sedang terjadi krisis kepemimpinan. Tidak ada yang lebih baik dari Jokowi, hanya Jokowi. Karena itu Pilpres tahun 2024, sekarang tahun 2021, masih 3 tahun. Mungkinkah gerakan masif ini terus meningkat? Sangat bergantung kepada rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah kitab suci. Dia bisa diamandemen. Dan bangsa ini memiliki pengalaman untuk konstitusinya diamandemen. Ke depan, kenapa tidak? Sangat bergantung pada kebutuhan bangsa Indonesia itu sendiri.